Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delisa Aprionica. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga dan memperkukuh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kewajiban dari warga negara Indonesia. Sejak awal, para pendiri bangsa sudah membentengi negara Indonesia supaya selalu bersatu dengan merumuskan Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam berperilaku sehari-hari. Dalam hal ini, para pendiri bangsa mengharapkan seluruh warga negara Indonesia harus berkeutuhan, berkemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat, dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggung jawab bersama semua warga negara Indonesia. Nah, di sini ada beberapa contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, yaitu menganut Pancasila. Contohnya yaitu menghargai dan menganut prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti bertoleransi, berkeadilan, dan persatuan. Yang kedua yaitu menghormati Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya yaitu menghargai keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa di seluruh Indonesia. Kedua, menunjukkan rasa hormat terhadap perbedaan dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya adalah tidak terlibat dalam upaya yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa seperti separatisme atau radikalisme. Kemudian, mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat kesatuan persatuan nasional. Kemudian yang keempat yaitu menghargai keberagaman bahasa. Contohnya adalah mendukung pemeliharaan dan pengembangan bahasa daerah dan bahasa-bahasa suku di Indonesia. Kemudian memahami bahwa bahasa-bahasa ini adalah bagian penting dari identitas budaya bangsa. Yang kelima yaitu mengutamakan kesejahteraan bersama. Contoh, mendorong program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkeseluruhan. Kemudian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan sukarela untuk membantu mereka yang membutuhkan. Yang keenam yaitu mendorong pendidikan dan kesadaran bangsa. Contohnya adalah mendukung pendidikan yang mengajarkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai Indonesia kepada generasi muda. Selanjutnya, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pemahaman yang kuat terkait dengan betapa pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada beberapa contoh perilaku atau sikap secara spesifik yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, hidup rukun antara sesama. Adapun hidup rukun antara sesama di lingkungan keluarga, yaitu contohnya seperti anggota keluarga saling mendukung dalam mengambil keputusan dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, berdiskusi secara terbuka untuk mengatasi perbedaan pendapat dan mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, menjaga komunikasi yang baik dan mendengarkan dengan penuh perhatian saat ada munculnya suatu masalah. Nah, yang kedua di lingkungan kerja, contohnya adalah berkolaborasi antara rekan-rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, di lingkungan komunitas, di mana di lingkungan komunitas itu kita harus saling membantu dalam proyek-proyek sosial atau kegiatan komunitas. Yang keempat, di lingkungan sosial atau di masyarakat umum.
di mana kita harus berpartisipasi dalam program sukarelawan untuk membantu yang membutuhkan. Yang kelima, di lingkungan digital, di mana kita harus berinteraksi dengan hormat di media sosial. Nah, masuk ke poin kedua, yaitu selalu menjunjung tinggi sikap bergotong royong. Di sini saya mengambil di lingkungan sosial ya. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar, di mana ada beberapa warga yang sedang melakukan gotong royong dengan memindahkan rumah salah satu dari warganya. Nah, masuk kepada poin yang terakhir, yaitu bergaul dengan siapa saja dan tidak melakukan diskriminasi. Nah, di gambar tersebut terdapat beberapa orang yang sedang berpegangan tangan dengan perbedaan masing-masing. Ada yang sedang duduk di kursi roda, kemudian ada yang sedang memegang tongkat karena sudah lanjut usia, kemudian ada anak-anak, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari gambar tersebut muncullah pertanyaan, apa sih bergaul dengan siapa saja dan tidak melakukan diskriminasi? Bagaimana sih caranya? Nah, salah satu contohnya saya ambil dari lingkungan persekolahan, di mana di lingkungan persekolahan itu terdapat banyak sekali perbedaan, baik dari siswanya maupun gurunya. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti ketika ada salah satu dari teman kita di sekolah memiliki kekurangan baik dari segi IQ atau ekonomi dan sebagainya, maka disitulah kita harus mendukung dia, bukan sebaliknya. Karena dia miskin dan bodoh, tidak seharusnya kita harus mencela-cela dan mencaci atau melakukan diskriminasi terhadap orang tersebut. Seharusnya kita harus mendorong dia agar dia lebih semangat lagi dan membuat dia merasa tidak memiliki kekurangan apapun. Sekian pemaparan singkat dari saya mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.